Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah Maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian Al-Quranul Karim, tafsir surat Al-Anfal. Pada kajian yang telah lalu kita sampai ke ayat yang ke-37. Kita akan bahas beberapa ayat lagi, insyaallah 5 atau 6 ayat. Mulai dari ayat yang ke-38. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Alladzina idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, maka akan bertambah keimanannya. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, dan ketika disebutkan nama Allah, hatinya akan tergetar. Kita resapi, kita tadabburi agar supaya kita menjadi orang-orang yang beriman yang disifati oleh Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran akan bertambah keimanannya. Tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak berbekas sama sekali. Kita baca terlebih dahulu 5 atau 6 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Di sini tadi banyak yang labas. Iya, semuanya menggunakan lengan. Iya tahu. Mau diperhatikan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا Perhatikan pelan-pelan. Ini semuanya dengung. Kun, man, tum, semuanya harus dengung. Okay? Perhatikan, saya ulangi. Wabnis sabili kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوات الدنيا وهم بالعدوات القصوى والرقب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا
كان ففعولا ليهلك من هلك عن بينه ingat-ingat nih ya, Amron disengung. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man khayya an bayyinah. Dari sini maaf, liyahlika. Ya, kalau ada wawu dan tanwin ingat-ingat idgham diguna ya didengungkan dan diidghamkan gandeng ke depan, ditahan 2 harokat. Bayyinatiu wa innallaha lasami'un alim. Sampai 42 saja ya. Kita akan kaji sedikit. Pada kajian yang lalu Allah sudah menjelaskan kepada kita semuanya, sekaligus mengkisahkan kepada kita semuanya tentang peperangan Badar, di mana 2 pasukan bertemu antara kaum muslimin dan kaum kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang memerangi agama Allah, memerangi orang-orang yang beribadah kepada Allah, mereka menafkahkan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, seperti difirmankan oleh Allah dalam ayat yang ke-36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menafkahkan hartanya untuk apa? Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maksud daripada ayat ini khususan adalah untuk orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka mengumpulkan harta, mengumpulkan perbekalan untuk apa? Untuk memerangi kaum muslimin. Sehingga digambarkan oleh Allah seperti yang disebutkan. Dan ini juga berlaku umum kepada kita hari ini. Siapa saja yang menafkahkan hartanya di dalam rangka untuk hal-hal yang berbau kemaksiatan, ya, segala macam hal-hal kemaksiatan, itu tujuannya adalah liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa saja, segala macam kemaksiatan pasti akan berdampak menghalang-halangi manusia dari jalan Allah tabarak wa ta'ala. Makanya ini tidak asbab nuzulnya, penyebab turunnya ayat ini terkait orang kafir pada saat peperangan Badar. Akan tapi maknanya bisa kita ambil secara general, secara umum. Semuanya menyangkut kita pada hari ini. Apa yang akan didapati oleh orang-orang tersebut, kata Allah tabarak wa ta'ala, fasayunfikunaha thumma takunu alaihim khasratan summa yughlabun. Biarkan mereka menafkahkan harta mereka di dalam kemaksiatan. Akan tetapi Allah akan menjadikan harta-harta yang mereka nafkahkan sebagai apa? Khasratan, sebagai penyesalan. Mereka beranggapan bahwa mereka sudah mengeluarkan harta benda, akan tetapi karena mengeluarkan harta bendanya tidak di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan penyesalan nanti di yaumul qiyamah.
amalnya tidak akan dipandang oleh Allah tabarak wa ta'ala. Sama seperti orang-orang kafir yang menafkahkan jalannya di jalan-jalan kemaksiatan Allah. Kemudian mereka akan dikalahkan, kata Allah. Lalu Allah melanjutkan, walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan orang-orang kafir mereka semuanya akan dikumpulkan di dalam neraka. Allah berbuat demikian adalah dengan tujuan liyamizallahul khabisa minat thayyib, supaya Allah memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Yang buruk khabis itu buruk, thayyib itu baik. Memisahkan antara yang buruk dan yang baik melalui ujian. Ya, setiap kita menghadapi ujian ada dua kemungkinan. Kalau kita lulus menghadapi ujian tersebut, kita akan menjadi lebih baik. Akan tapi ketika kita gagal menghadapi ujian tersebut, maka kita akan menjadi lebih buruk. Makanya kita harus senantiasa bersabar ketika menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Termasuk di dalam konteks ayat ini, kaum muslimin diuji dengan sebuah ujian yang sangat besar. Peperangan yang pertama antara kaum muslimin dan kaum kafirin yang letaknya, tempatnya di lembah Badar. Makanya dikenal dengan istilah peperangan Badar. Gitu. Allah menjadikan demikian karena apa? Allah ingin menghendaki menguji hamba-hambanya, memisahkan mana yang benar-benar beriman, mana orang-orang yang munafik. Kalau orang-orang yang benar keimanannya, mereka walaupun tahu, kita kemarin sudah kami sampaikan, jumlah kaum kafir Quraisy itu 3 kali lebih lipat dari jumlah kaum muslimin. Kaum muslimin waktu itu jumlahnya sekitar 300. Sedangkan kaum kafir ya berjumlah 1.000 orang yang tidak punya keimanan dalam dadanya, pasti akan keder, yang merasa takut. Gimana betul? Ya panjenengan siji musuh telu ya paribasannya seperti itu. Satu harus menghadapi 3 orang. Akan tapi ketika orang-orang yang beriman, ketika itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan. Dan ini diuji, benar-benar sebuah ujian yang dahsyat dari Allah. Allah menguji demikian supaya jelas yang baik mana, yang khabis mana, yang benar keimanannya mana, yang buruk keimanannya mana. Wa yaj'alal khabisa ba'dahu 'ala ba'din, dan menjadikan yang buruk ini berkumpul, sing buruk karo sing buruk, sing apik karo sing apik. Jelas ketika terjadi ujian-ujian seperti ini, ketika kita lancar-lancar saja dalam kehidupan bermasyarakat, kowe ora genah sing temenan tresna karo sing tidak tresna itu seperti apa. Tapi ketika kita mendapat musibah tembe keton, janjane sapa sing bener-bener tresna karo nyong. Ketika kita mendapatkan musibah, mana teman-teman kita? Angger lagi akeh duite ta pasti pada merek kabeh. Gini betul? Tapi ketika mendapat bencana, mendapat musibah, kita baru tahu mana yang betul-betul seorang teman. Ini sama saja, secara umum adalah seperti itu. Wa yaj'alal khabisa ba'dahu 'ala ba'din wa yarkumahu jami'an, kemudian dikumpulkan semuanya, fa yaj'alahu fi jahannam, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ulaika humul khosirun, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang rugi. Itu kajian yang kemarin, saya ulang sedikit biar nyambung ya kepada ayat yang berikutnya. Kita lanjutkan. Qul, katakanlah lil ladzina kafaru, kepada orang-orang orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Apa kata Allah? Katakanlah kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika kamu berhenti. Ya kita tahu orang kafir Quraisy pada saat itu mereka berusaha mencegah manusia agar supaya tidak menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha mencegah manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka berusaha mencegah manusia secara umum untuk bisa masuk ke agama Islam.
Dan itu tidak berlaku atau tidak hanya terjadi pada saat itu, sampai hari ini. Sampai hari ini banyak sekali manusia yang berusaha mencegah manusia untuk bisa memahami agama Islam. Ya, itu banyak. Makanya Allah berfirman, ini yang tahu jika kamu berhenti dari berbuat demikian, berhenti dari kekafiran kalian. Apa kata Allah? Yughfar lahum ma qad salaf. Senantiasa akan diampuni apa-apa yang telah lalu. Ketika kita dari orang kafir, ya, ketika masuk ke dalam agama Islam, semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tidak perlu ditebus karo duit, karo beras, ora perlu. Ya, cukup bertobat, atau kalau orang kafir bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dosa-dosanya dihapus semuanya yang telah lalu. Kalau kita kaum muslimin, barang siapa mau bertobat kepada Allah, dosanya semuanya akan diampuni. Ini kemudahan dari Allah, ya akhi. Ya, tapi ya aja tobat. Iya, tobat sing ora temenanan. Gitu. Ketika kita benar-benar bertobat kepada Allah, semua dosa bisa diampuni. Makanya jangan pernah ragu dengan rahmat Allah. Allah maha luas rahmatnya, maha pengampun. Seberapapun besar dosa-dosa kita, segera tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Semuanya akan diampuni. Bahkan orang kafir pun demikian. Orang yang tadinya memusuhi Islam, orang yang tadinya menginjak-injak misalnya, ya, harkat dan martabat kaum muslimin, akan tetapi ketika, kata Allah, jika mereka mau berhenti dari kekafirannya, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Akan tetapi, kata Allah, wa iya'udu, ketika mereka tetap atau kembali kepada kekafirannya, kembali memusuhi agama Allah, kembali memusuhi orang-orang Islam, maka dampaknya atau konsekuensinya faqad madat sunnatul awwalin, maka sungguh, kata Allah, sudah pasti datangnya sunnah orang-orang terdahulu, orang-orang yang melawan kebenaran, orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah pasti akan binasa. Ini sunnah yang akan terjadi sampai akhir zaman. Hanya, ya, kita sebagai kaum muslimin jangan mengharapkan cepat-cepat ke orang wong sing tidak beriman kepada Allah akan disiksa oleh Allah. Jangan berharap demikian. Ya, pasti akan terjadi. Akan tetapi kapan terjadinya kita tidak tahu. Dan Allah tabarak wa ta'ala tidak akan menurunkan azab. Kemarin sudah kita jelaskan pada ayat yang sebelumnya. Selagi masih ada di antara kita yang mau memohon ampun kepada Allah dengan ikhlas. Gitu. Kita lanjutkan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Maka perangilah orang-orang kafir sampai tidak ada fitnah. Para ulama menafsirkan fitnah di sini, ujian di sini, pada zaman dahulu, ya, orang kaum muslimin itu semuanya adalah lemah. Mereka ketika mau melakukan ibadah terpaksa dilakukan secara sembunyi karena takut akan disiksa oleh orang kafir Quraisy. Makanya ketika kaum muslimin sudah mencapai jumlah yang cukup banyak menurut Allah, maka mereka sudah diperbolehkan untuk berperang dengan kaum kafir Quraisy. Itu.
Ya, makanya di sini sudah ada perintah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada gangguan dari orang-orang kafir. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama ini semuanya bagi Allah. Gitu. Jamaah kaum muslimin, kadang banyak di antara manusia yang menafsirkan ayat ini adalah salah kaprah. Ya, ketika ada perintah untuk berperang, mereka sembarangan menentukan peperangan, sehingga kadang mereka salah di dalam melangkah. Padahal syarat-syaratnya adalah sangat ketat. Ya, yang namanya berjihad fi sabilillah itu banyak sekali syarat dan keadaannya. Ya, tidak serta-merta orang yang berperang itu jihad fi sabilillah. Harus ada kondisi-kondisi di mana itu kita boleh berperang. Tidak seperti persangkaan orang, ya, ngebom orang jadi jihad. Itu semuanya adalah tidak berdasar sama sekali. Fa'in tahau, kalau sekiranya mereka berhenti memerangi kalian, fa innallaha bima ya'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. Wa in tawallau, ketika mereka berpaling, fa'lamu, ketahuilah, annallaha maulakum, Allah lah maula kalian. Ya, Allah lah pelindung kalian. Makanya di dalam lanjutannya Allah berfirman, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maula itu pelindung, nasir itu penolong. Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ketika kita dalam keadaan membutuhkan pertolongan dan membutuhkan perlindungan, yang pertama yang harus kita adukan, kita keluh kesah, kita curhat adalah pertama sekali kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita sakit, yang pertama kita adukan, ya Allah. Aja sedela-dela, ya, sakit semending babis nguwer maring wong kabehan kon kira mendapat simpati. Itu. Atau yang punya medsos memberi yang semending babis di share kon kira pada apa? itu tawakalnya kurang. Itu tawakalnya kurang. Ya. Kita boleh mengabarkan teman kita sakit, mengabarkan teman kita meninggal dunia atau saudara kita meninggal dunia. Boleh-boleh saja, akan tapi sekali lagi harus dengan seizin. Sekali lagi, kecuali kalau kita misalkan di masyarakat di lingkungan mengumumkan dengan corong di masjid dengan tujuan beritahu untuk kegotong royong, itu berbeda. Tapi kalau yang jauh-jauh mau ngapa? Ya seluruh orang, seluruh dunia tahu apa manfaatnya. Ya, apa manfaatnya? Apalagi ketika si mayat ini misalnya ya dalam kondisi tidak enak untuk dilihat, panjenengan foto di share, ini namanya membuka aib sesama muslim. Kaum muslimin yaitu derajatnya, martabatnya harus kita jaga selagi masih hidup maupun sesudah mati. Makanya kita hati-hati dalam permasalahan ini. Jangan sampai kita melakukan dosa yang kadang kita tidak ketahui. Itu. Berikutnya, wa'lamu, ketahuilah annama ghanimtum, ya, sesungguhnya ghanimah itu harta rampasan perang. Ya, Al-Anfal juga kita masuk kepada ayat, ya, ada beberapa istilah. Al-Anfal, ada fa'i, ada ghanimah. Semuanya adalah hampir sama maknanya, hanya sedikit berbeda dalam memperolehnya. Semuanya itu adalah yang dinamakan harta rampasan perang. Artinya ketika zaman dahulu atau sampai zaman sekarang juga masih berlaku. Ya, ketika dua negara bertempur, ya,
nanti ada perjanjian. Ya, perjanjian siapa yang menanggung kerugiannya, biasanya seperti itu. Zaman dahulu juga seperti itu. Ketika perperang selesai, berarti kan kadang-kadang banyak diantara harta ataupun berupa tunggangan hewan tunggangan, berupa senjata, perbekalan, banyak yang ditinggalkan. Ini namanya ghanimah, okay? Atau faidan. Ini akan berlaku sampai hari kiamat. Itu semuanya. Kita hari ini juga seperti itu. Pembagiannya kata Allah min syai'in, dari sesuatu, dari harta ghanimah. Bagaimana pembagiannya kata Allah, fa inna lillahi khumsahu wa lirasul. Ya, seperlimanya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Walidil kurba wal yatama, dan kaum kerabat, anak yatim dan masakin, wabnis sabil, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan, tapi bukan perjalanan untuk maksiat. Itu pembagian antara ghanimah. Ya, kita di awal membahas surat Al-Anfal bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang diantaranya diberi sesuatu yang tidak diberikan oleh Rasul-Rasul sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada dihalalkan harta-harta rampasan perang untuk Rasul dan keluarganya. Kita tahu bahwasanya Rasul dan keluarganya itu tidak diperbolehkan makan zakat. Ya, Rasul dan keluarganya tidak diperbolehkan untuk makan dari harta zakat. Itu, ya, beliau hanya boleh memperoleh dari harta ghanimah. Dan pembagiannya demikian seperlimanya. Ya, ini kita tidak akan bahas detail, saya akan sekilas saja. In kuntum amantum billah, jika kamu sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan apa-apa yang diturunkan kepada hamba kami, ya, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah memberikan ketentuan pembagian ghanimah kaum muslimin. Ya, kita kaum muslimin, ketika Allah sudah menentukan sebuah hukum, jika kaum muslimin, jika kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, ya, tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Ketika Allah sudah menentukan segala sesuatu, ya, di dalam Al-Quran banyak sekali ketentuan-ketentuan tentang ghanimah, tentang warisan, tentang puasa, tentang zakat, tentang segala macam ada. Kita sebagai kaum muslimin yang beriman yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Al-Quran, kita harus mengimani itu dan melaksanakannya tanpa banyak bertanya. Ini, ya, jangan seperti Bani Israel yang sudah dicontohkan oleh Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Mereka ngeyel ketika diberi perintah oleh Allah, ngeyel. Kita tidak seperti itu. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah perkara, tidak pantas bagi kaum muslimin untuk memilih, ya, sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Allah melanjutkan dengan kalimat yaumal furqani yaumal taqal jam'an, ya, pada hari Furqan, pada hari di mana dua kelompok bertemu, ya, peperangan Badar. Itu dikenal dengan hari Furqan, hari bertemunya dua pasukan muslim dan kafir. Kenapa disebut yaumul Furqan? Ya, Furqan itu artinya memisahkan, hari pemisahan yang kafir dengan yang muslim. Itu makanya disebut dengan yaumul Furqan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan di akhir ayat Allah berfirman, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, sekali lagi, ya, kita sebagai kaum muslimin harus yakin seyakin-yakinnya
Ketika kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya, semuanya pasti akan berakibat baik. Ya manusia secara fitrah sebenarnya ketika kita lagi damai di rumah, ya enak dengan keluarga, ketika itu Allah memerintahkan untuk berjihad fisabilillah. Sapa wonge sing orang merasa abot. Gini betul? Itu. Akan tetapi karena keimanannya yang kuat, maka para sahabat Rasulullah, ya mereka tetap menjalankan semuanya itu dan yakin dengan ketentuan Allah, dengan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berapa banyak dari golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak, itu sudah dicontohkan dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menceritakan mengenai kisah Nabi Daud sebelumnya. Itu sudah pernah disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Lalu terakhir di ayat yang ke-42, Allah menggambarkan keadaan saat sebelum perang Badar berlangsung. Idza antum bil udwatid dunya, ketika kamu berada di lembah yang dekat, wahum bil udwatil quswa. Ya, ada 3 kelompok disebutkan. Ada kelompok kaum muslimin itu berada di lembah yang dekat dengan Madinah. Terus ada kelompok musyrikin, wangudwatil quswa, berada di lembah yang rada jauh yang masih dekat dengan Madinah. Warrokbu, ya, asfala minkum, dan ada lagi serombongan kabilah yang dipimpin oleh salah seorang pembesar, Abu Sofyan. Ya, Abu Sofyan itu sebelum beliau masuk Islam, beliau termasuk orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Akan tapi ketika Fathu Mekah itu beliau alhamdulillah masuk Islam. Akan tapi pada saat ini digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala pada sesaat sebelum perang Badar, Rasulullah janjane kepenginnya perang karo rombongannya Abu Sofyan. Gitu. Ya. Abu Sofyan adalah pemimpin pada saat itu, memimpin kabilah Arab berdagang. Beliau melewati jalur pantai. Makanya di sini disebutkan oleh Allah, warraqbu asfala minkum, berada di tempat yang lebih rendah dari kalian. Sedangkan Rasulullah berada di sebuah tempat, ya, sebelum Badar. Juga kaum kafir Quraisy juga berada di sebuah tempat sebelum Badar, dan kabilah Abu Sofyan ini berada di jalur menggunakan jalur pantai. Itu sebenarnya Rasulullah dan para sahabatnya berkehendak untuk berperang dengan kabilah Abu Sofyan yang jumlahnya sedikit. Itu. Akan tetapi Allah tidak berkehendak demikian. Sekali lagi, kemarin sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya kaum muslimin juga namanya manusia, ana rasa wedi-wedine. Gini betul? Iya, bisa tak perang karo kabeh semending jumlahnya. Gitu. Akan tapi tidak demikian, Allah tidak berkehendak demikian. Ya. Ya. Semua pertemuan antara kaum kafir dengan kaum muslimin itu semuanya tidak dirembuk secara pasti. Di sini digambarkan oleh Allah. Walau tawangattum lakhtalaftum fil mingad. Ya, jika kalian berembuk, ya, untuk menentukan kok jam semene perang dimulai gampangane, itu pasti kamu akan saling berselisih. Makanya Allah menentukan sedemikian, Allah yang mengatur skenarionya, sutradaranya. Benar-benar pada saat peperangan Badar ini Allah mengatur sedemikian rupa, ya, sehingga secara, kalau kita katakan ketidaksengajaan, ya, kalau kita ngomong, tapi itu semuanya memang disengaja oleh Allah. Kalau kita berbicara biasanya dilalah, ya, bahasa Jawanya dilalah ketemu. Itu semuanya padahal sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa agar supaya kaum muslimin bertempur dengan yang jumlahnya banyak, ya, rombongannya Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya. Itu, ya.
Kenapa Allah berkehendak demikian? Allah menyebutkan di sini, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan. Kenapa? Karena Allah sudah berkehendak untuk menuntaskan perkara yang sudah ditetapkan. Itu. Ya, pada hari Furqan ini sudah ditentukan oleh Allah pada hari itu, pada saat peperangan Badar, bahwasanya akan terjadi pemisahan antara kaum kafir dan kaum muslimin. Peperangan Badar adalah tonggak sejarah dari kaum muslimin yang dipandang menjadi istilahnya ketika kaum muslimin yang jumlahnya sedikit terus menang, kan otomatis tersiar kabar ke mana seantero Arab pada saat itu. Oh, jebulane kaum muslimin itu kuat. Itu pondasi bahwasanya kaum muslimin sudah punya kekuatan sehingga sudah mulai ditakuti oleh orang-orang kafir pada saat itu. Ya. Liyahlika man halaka, agar supaya binasa orang-orang yang binasa, am bayyinah, dengan bukti yang nyata, wa yahya man hayya am bayyinah, dan hiduplah orang yang hidup dengan bukti-bukti yang nyata. Ini kenapa Allah menentukan demikian pada saat peperangan Badar, ya kaum muslimin yang berjumlah sedikit bertemu dengan kaum kafir Quraisy yang berjumlahnya 3 kali lebih banyak, dan Allah sangat mudah untuk memberikan kemenangan. Ya kayak sekarang antara Soviet dengan Ukraina, orang rampung-rampung nggih. Sing arep menang apa Soviet apa Ukraina, ngerdeleng. Kekuatannya kan sangat jauh, tapi kenyataannya ket gemian orang rampung nanti bosan gue ngrungokno beritanya. Apakah ada skenario Allah di dalamnya? Ada ya akhi, ada semuanya. Apa yang akan terjadi? Yang jelas kaum muslimin harus yakin di akhir zaman ada yang namanya peperangan akhir zaman antara orang kafir dan kaum muslimin. Itu orang Yahudi dan kaum muslimin. Mahlamatul kubra itu pasti akan terjadi melalui hadis-hadis sahih, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Ya, kemungkinan setelah yang mendekati hari kiamat, dan tanda-tandanya sudah dekat. Itu tanda-tandanya. Itu ya, monggo ini semuanya kita jadikan ibrah, pelajaran bagi kita semuanya, agar supaya kita lebih bersemangat dalam beramal soleh. Di akhir ayat Allah berfirman, wa annallaha lasami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya kajian tafsir Quran surah Al-Anfal sampai ayat yang ke-42. Insyaallah kita akan lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.